Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah, kepada sahabatnya, dan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Ibunda Insinyur Supinah MSI selaku coach kami, selaku fasilitator kami yang akan meneraju, yang akan setia bersama kami sampai nanti pada tanggal 6 Oktober 2021. Terus bimbing kami Ibu untuk kesempurnaan, kebenaran dalam rangka mencapai kesempurnaan rancangan aksi perubahan ini. Baik, Ibunda Supinah, kami dari kelompok 1 ini akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebelum sahabat-sahabat saya menyampaikan ini, kami akan sampaikan dahulu kelompok 1 ini berjumlah 5 orang. Kelompok 1 ini berjumlah 5 orang dengan studi lapangan, lokusnya pada UPT BKD Assessment Center BKD Provinsi Riau. Kelompok 1 ini kami ada berlima, ketumnya Abbas Enzen SPDMH, kemudian kami ada Sekum Bang Amran Halim SKMMH, kemudian ada ketua 1 Bang Arman ST, kemudian ada ketua 2 Bang Abdi Surya Rendra, ada ketua 3 Bang Ade Fahmi STMH. Jadi kami tidak ada anggota untuk semua ketua-ketua. Baik, saya Abbas bertugas di PMD Dukcapil Provinsi Kepri, tepatnya Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, saya bertugas akan menyampaikan pada posisi profil organisasi yang telah kami lakukan dalam Setula. Jadi dalam kelompok ini kami ada tugas, pertama tugas individu untuk laporan individu, kemudian laporan kelompok dan video kelompok. Nah, inilah yang akan kami terangkan di kelompok ini, di video ini. Nah, untuk profil organisasi tentu kita berdasarkan ada dasar hukumnya. Dasar hukum Assessment Center BKD Provinsi Riau ini bergerak, mereka berpegang pada Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur dan Birokrasi Negara Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua, Permenpan RB nomor 15 tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan pemerintah. Kemudian yang ketiga, Peraturan BKN nomor 26 tahun 2019 tentang pembinaan, penyelenggaraan, penilaian kompetensi pegawai negeri sipil. Nah, ketiga aturan ini diyakini oleh UPT, oleh UPT yang bergerak melakukan asesmen pada BKD Provinsi Riau. Dengan asesmen tersebut diyakini mendapatkan data yang valid, mendapatkan hasil yang valid. Artinya seluruh ASN yang ikut kompetitif atau kompetensi melalui assessment center diyakini data tersebut valid. Soal pimpinan akan memakai atau tidak nanti pejabat atau pegawai yang bersangkutan itu berpulang kepada hak prerogatif kepala daerah. Tugas assessment center telah pun menyampaikan
hal-hal atau orang-orang terbaik sesuai porsi, sesuai kemampuan secara manajerial. Baik, itu dari saya selaku Ketua Umum kelompok 1 ini. Nanti akan diteruskan oleh sahabat saya Abangda Amran Halim, SKM MPH, untuk menjelaskan profil kinerja pelayanan. Kemudian sahabat saya Abangda Arman ST dari Baperlitbang akan menjelaskan tentang analisa masalah kinerja pelayanan organisasi. Dan sahabat saya Bang Abdi Suryadendra, beliau pada BPKAD, akan menyelesaikan strategi penyelesaian masalah. Dan terakhir nanti akan dijelaskan oleh Abangda Ade Fahmi STMH dari ESDM Provinsi Kepri, akan menjelaskan manajemen risiko. Demikian, mohon sahabat-sahabat sekalian dapat menjelaskan sesuai aturan-aturan atau tahapan yang telah kita bagi tadi. Mohon arahan Ibunda Supina kepada kami. Mohon maaf atas silap dan salah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan terkait dengan profil kinerja pelayanan, di mana Asesmen Center BKD Provinsi Riau sejak dibentuk tahun 2014 menyediakan layanan dalam penilaian kompetensi dalam perihal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan asesmen seleksi terbuka jabatan. Yang kedua, evaluasi GPT. Yang ketiga, asistensi penyusunan SKI. Dan yang keempat, mapping atau timefall seperti sumber daya manusia. Assessment Center juga telah melakukan upaya-upaya asesmen dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dengan sasaran di berbagai daerah dan juga swasta. Selanjutnya, Assessment Center juga memperoleh beberapa penghargaan seperti peringkat 3 nasional kategori implementasi Assessment Center. Kemudian yang kedua, nominator kategori manfaatan Assessment Center. Yang terakhir, dapat akreditasi A dari Puspenkom BKN tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tugas kelompok 1 yang kami kerjakan, semoga bisa sesuai dengan ketentuan format tugas yang diberikan kepada kami di kelompok 1. Nah, dapat saya sampaikan terkait analisa masalah kinerja pelayanan organisasi, yaitu komponen dalam peningkatan kinerja organisasi. Nah, ada 2 hal yang dapat dijelaskan di sini. Yang pertama, key success factor, strategi dalam manajemen pelayanan publik dengan adanya sumber daya dan kinerja, antara lain pertama terkait adanya 16 tenaga asesor media muda pratama dan akan dikembangkan ke utama. Nah, yang berikutnya faktor key success factor itu ya dari sarana dan prasarana yang memadai, asesor yang terverifikasi oleh BKN, Dinas Psikologis Angkatan Darat, dan PPM Manajemen. Nah, berikutnya lagi memiliki pengalaman dan melaksanakan penilaian kompetensi dalam metode Assessment Center. Nah, yang kedua, komponen dalam peningkatan kinerja organisasi ini yaitu pertimbangan dibentuknya Assessment Center. Nah, kalau dibentuknya Assessment Center ini tidak terlepas dari peraturan perundangan yang berlaku, yaitu mempedomani peraturan Menpan RB nomor 38 2017 tentang standar kompetensi aparatur sipil negara. Peraturan Menpan RB nomor 15 tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah.
Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang pembinaan penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai negeri sipil, manajemen kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, manajemen SDM berbasis kompetensi dengan berdasarkan standar kompetensi jabatan dan kompetensi yang dimiliki oleh individu atau sumber daya manusia yang ada. Perlunya suatu metode penilaian berbasis perilaku dengan mengedepankan objektivitas, kualitas, transparansi, dan individu. Nah, itulah berdasarkan pertimbangan di atas tersebut, maka mulai direncanakan pembentukan assessment center ini. Nah, itulah menurut kami analisis masalah kinerja pelayanan organisasi terhadap lokus yang kami temui di BKD Assessment Center Provinsi Riau. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi penyelesaian masalah. Di sini ada peran kepemimpinan dalam strategi penyelesaian masalah. Terbentuknya assessment center ini diawali dengan munculnya peraturan terkait peningkatan kompetensi pegawai melalui assessment, penilaian assessment. Nah, dengan melakukan upaya-upaya melengkapi komponen pendukung seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, serta regulasi yang menguatkan. Kemudian ada inovasi pelayanan sesuai regulasi yang terkait kompetensi sumber daya manusia dengan mengembangkan layanan seperti pengangkatan dalam jabatan, identifikasi potensi secara dini atau di mapping. Kemudian ada perencanaan organisasi, talent pool, kemudian pengembangan dari sumber daya manusianya itu sendiri. Kemudian kompetensi dan pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, untuk melengkapi SDM ini, maka dilakukanlah sertifikasi yang telah dilakukan terhadap asesor yang memang sudah memiliki sertifikat dan kualifikasi yang telah disyaratkan. Kemudian jejaring kerja dan kolaborasi pemangku kepentingan itu salah satu juga strategi dalam penyelesaian masalah. Jadi jejaring ini baik secara vertikal ke Badan Kepegawaian Nasional yang setingkat dengan kabupaten kota maupun pihak swasta. Kemudian penerapan manajemen kinerja juga melalui keputusan berdasarkan informasi kinerja yang dimulai dari perencanaan sampai kepada pengendalian. Kemudian tahapan perencanaan juga diperlukan dalam strategi penyelesaian masalah, di mana dilakukannya seperti contoh rapat koordinasi, monitoring, evaluasi, supervisi terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada tahapan organization. Tahapan ini penguatan regulasi, kemudian melakukan inventarisasi, melakukan komunikasi, serta meningkatkan jejaring yang lebih luas lagi. Kemudian tahapan pelaksanaan ini dilakukan dari monitoring, evaluasi, supervisi terkait pelaksanaan kegiatan melalui review SPO yang dihasilkan dari kesepakatan bersama. Jadi dengan kesepakatan bersama itu akan dilahirkanlah koreksi langsung jika memungkinkan. Terakhir, tahapan pengendalian. Tahapan pengendalian ini juga strategi dalam penyelesaian masalah.
tahapan pengendalian ini adalah merangkum dari evaluasi setiap komponen yang ada untuk mendapatkan data informasi guna penentuan prioritas masalah dalam upaya perbaikan. 6. Manajemen risiko. Dalam merencanakan kegiatan di Assessment Center, tentunya selalu mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi. Risiko-risiko tersebut akan kami jelaskan sebagai berikut. Pertama, risiko salah menilai atau melakukan asesmen terhadap seseorang dapat berakibat menzalimi orang lain. Hal ini diantisipasi dengan melakukan standarisasi terhadap semua asesor. Jika ada yang perlu baru, maka terus diupaya pendampingan dalam upaya meningkatkan kemampuannya. 2. Adanya mutasi jabatan. Hal ini disikapi dengan mencari dan menyediakan formasi bagi pegawai yang berminat untuk menjadi asesor. 3. Mempertahankan status akreditasi dengan predikat A dengan melakukan review terhadap SPO dan peningkatan sarana prasarana. 7. Bagaimana planning dan budgeting? Terkait perencanaan dan penganggaran Assessment Center selalu melakukan pendekatan dengan OPT terkait dan legislatif. Setiap tahun selalu dianggarkan untuk mengikut sertakan sumber daya manusia dalam sertifikasi asesor dan berupaya meningkatkan sarana prasarana pendukung sesuai standar dalam mendukung pelayanan. 8. Support terkait pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi tidak pada semua jenis pekerjaan, yaitu dengan mengklasifikasi jenis kegiatan yang bisa dibuat aplikasi. Rencana di tahun 2013 dibuat aplikasi untuk melakukan pendaftaran upload dokumen secara online untuk permintaan kerjasama dalam asesmen pegawai. Pemanfaatan teknologi juga akan diupayakan dengan melihat pada kebutuhannya.